Halo rekan, hari ini Sabtu 5 April 2025. Saya kembali bertemu dengan wisatawan asing yang berasal dari Spanyol dan Prancis. Dan mereka juga tertarik dengan wisata Tuan Tapa. Oke. Alhamdulillah mereka sangat bersahabat dan mereka mau saya ajak berkomunikasi dan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Tapa dan juga sejarah Syekh Tuan Tapa yang berhadapan dengan sepasang naga. Setiap kisah dan legenda Tuan Tapa yang saya ceritakan, mereka langsung searching di Google dan ternyata mereka juga memiliki informasi tentang kisah Tuan Tapa dalam bahasa Prancis, dan mereka samakan cerita yang mereka dapat di Google dengan apa yang mereka baca di papan cerita yang terpasang di lokasi wisata. Hari ini saya dengan dua wisatawan dari Prancis. Ya, Prancis dan Spanyol. Prancis dan Spanyol baru saja turun dari anjungan Tuan Tapa. Dan kali ini kami akan menuju kuburan Syekh Tuan Tapa. Mereka sangat penasaran dan mereka juga tertarik dengan wisata Tuan Tapa. Oke. Setelah letih menuruni anak tangga sebanyak 124 anak tangga, saya perkenalkan ke mereka kuliner khas Aceh Selatan, yaitu bir pala dan juga manisan pala. Dan mereka sangat tertarik dan mereka mengatakan rasanya cukup enak. Dan mereka penasaran ini terbuat dari apa. Terus saya cerita ini adalah produk dari buah pala, dan bir palanya juga mereka sangat kagum rasa citra rasanya itu. Dan juga selain mengunjungi wisata Tapa di atas, mereka juga kita suguhkan minuman pala dan juga kue pala, dan mereka katakan good. Manisan palanya sangat membuat mereka gembira sekali dan merasa ini sebuah makanan yang sangat lezat katanya. Berikutnya saya membawa mereka ke lokasi makam Syekh Tuan Tapa dan mereka sangat terkejut dan kagum. Wow, apakah ini makam naga? Saya jawab tidak, ini makam Syekh Tuan Tapa. Mereka terkejut dan saya jelaskan mereka tidak boleh masuk karena ini adalah kuburan seorang sufi. Kita sampaikan bahwasannya ini adalah kuburan Syekh Tuan Tapa, jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mereka hanya sampai di sini saja dan mereka katakan no problem. No problem. Saya juga bawa mereka melihat Masjid Tuo dan saya ceritakan ke mereka bahwasanya Masjid Tuo ini adalah masjid paling tua di Tapak Tuan. Dan kami lanjutkan perjalanan menuju naga yang berada di depan Pendopo Bupati Aceh Selatan. Dan sampainya di lokasi, mereka menyapa para pengunjung yang kebetulan ramai pada saat itu. Dan saya hello dengan seorang pedagang kaki lima dan mereka sempat berfotoria, dan juga dia menyapa para pengunjung yang ada di lokasi tersebut. Dan dia juga mencari informasi tentang lokasi ini, dan apa yang mereka dapatkan cerita dari saya katanya sama yang mereka dapatkan di Google. Dan mereka menyapa dan mereka juga sempatkan berfoto ala seorang petapa dengan katanya kami sedang bertapa. Dan tak lupa mereka saya ajak ke Batu Merah, di mana di Batu Merah terdapat gumpalan darah naga yang telah menjadi batu, dan mereka sangat takjub dengan kisah legenda di kota Tapak Tuan ini. Kita barusan melihat butiran naga yang berada di Batu Merah. Selanjutnya kita akan ke Batu Hitam membawa para tuan dan nyonya ini untuk berkeliling-keliling. Oke. Selanjutnya mereka saya bawa ke Lok Rukam karena mereka penasaran dengan kuliner khas Tapak Tuan, dan mereka bertanya kuliner apa yang ada di sini. Saya jawab kuliner khas Tapak Tuan itu ada sate lokan dan sate gurita. Minuman khasnya ada jus nipah. Apa itu jus nipah? Nah, kalau Anda penasaran bagaimana kalau saya antar Anda ke sana? Oke, katanya.
Saat ini sudah berada di Lokam, mengunjungi salah satu objek wisata di Lokam dengan membawa turis ini. Mereka sangat penasaran dengan citra rasa jus nipah. Kita masuk ke salah satu kafe yang berada di Lokam dan mereka memilih kafe yang berada persis di daerah laut. Sambil memandang, beliau menyampaikan, saya baru menjumpai sebuah objek wisata yang sangat-sangat luar biasa indahnya, dan saya takjub dengan objek wisata di daerah Anda, dan saya ucapkan terima kasih atas penilaian Anda. Mudah-mudahan Anda betah dan senang selama berwisata di sini. Oh iya, katanya. Akhirnya pesanan kami pun sampai. Beliau berdua pesan sate gurita, saya pesan sate lokan. Dan saat menikmati sate guritanya, dia sangat terkagum-kagum dengan citra rasa bumbunya yang sangat khas, katanya. Ini terbuat dari apa? Terus saya jelaskan, ini bumbunya terbuat dari kacang dipadu dengan rempah khas Aceh Selatan. Wah, luar biasa, katanya. Dan ini apa? Saya jawab, ini lontong. Apa itu lontong, katanya? Ini beras yang dibungkus pakai daun dan direbus. Dan dia menjawab, enak, luar biasa, citra rasanya good, very very good, katanya. Pokoknya selama di Lokam banyak cerita dan pertanyaan-pertanyaan tentang sekitar wisata di Aceh Selatan, dan mereka berdua sangat-sangat terkagum dengan keindahan objek wisata yang ada di Aceh Selatan, apalagi pesona alamnya. Dan mereka berjanji pada saat mereka kembali nanti saya akan diberikan informasi melalui WhatsApp, dan beliau berjanji akan mengunjungi Tapak Tuan kembali. Di penghujung pertemuan kami, beliau menjelaskan ini makan siang penghormatan karena saya sudah menemani mereka selama berada di Tapak Tuan, katanya, dan mereka atas nama keluarga dari suami istri mengucapkan terima kasih. Saya jawab, ya terima kasih kembali, dan saya senang menemani Anda berdua berjalan-jalan di Tapak Tuan. Dan akhirnya kami berpisah. Beliau kembali melanjutkan perjalanan ke Danau Toba, dan saya kembali ke Tapak Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Bye bye.